Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Afanzaki dari Sistem Informasi Reguler 7A. Kali ini saya akan membahas cara untuk mengatasi digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, terdepan, terluar, dan terbelakang. Sebelumnya saya akan membahas apa itu digital divide. Digital divide merupakan sebuah bentuk dan kondisi kesenjangan di antara masyarakat yang memiliki akses secara fisik ke dalam teknologi-teknologi digital dengan masyarakat yang tidak memiliki akses sama sekali maupun akses terbatas ke dalam teknologi-teknologi digital tersebut. Contohnya, masyarakat kota dan masyarakat di negara maju sudah sangat terbiasa dengan komputer dan internet. Sedangkan pada masyarakat yang berada di desa serta masyarakat negara berkembang, belum semua penduduk terbiasa dengan menggunakan komputer dan internet. Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin pesat, tentu saja akan terlihat kesenjangan antara dua buah kelompok masyarakat tersebut. Selanjutnya, apa sih penyebab dari digital divide? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya digital divide di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu penyediaan infrastruktur yang belum merata, pembangunan yang belum merata, kurangnya kerjasama pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi, kurangnya kepedulian masyarakat, perbedaan pola hidup masyarakat, dan regulasi yang berbeda pada setiap daerah. Selanjutnya, apa itu knowledge divide? Knowledge divide atau secara harfiah berarti kesenjangan pengetahuan. Dimaksudkan sebagai bentuk kesenjangan di dalam memperoleh pengetahuan dan berbagai pengetahuan. Knowledge divide memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat dan negara. Individu-individu yang dapat memperoleh akses informasi dan belajar dari informasi yang diperoleh tersebut akan mendapatkan banyak pengetahuan yang mana kemudian dapat digunakan di dalam memperoleh pendapatan terkait dengan persaingan yang semakin ketat di era teknologi saat ini. Sebaliknya, individu yang mengalami digital divide, digital inequality, dan knowledge divide akan terpuruk, serta tidak dapat bersaing dengan manusia-manusia lainnya di dalam bertahan hidup pada era digital saat ini, sehingga akhirnya mereka akan tersisihkan. Lalu, apa sih penyebab knowledge divide? Faktor-faktor penyebab terjadinya knowledge divide pada masyarakat suatu wilayah atau negara dan individu secara pribadi antara lain ketidakmerataan akses internet, ketidakmerataan infrastruktur dan pembangunan, pola pikir dan kebiasaan masyarakat, kebijakan pemerintah setempat, minat baca, tulis, dan berbagai pengetahuan yang kurang pada diri masyarakat, serta biaya hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Lalu usulan apa sih yang dapat diterapkan oleh pemerintah? Beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah dimulai dengan pertama, menyiapkan masyarakat untuk bisa menangani, menilai, menerima, memutuskan, dan memilih informasi yang tersedia. Penyiapan kondisi psikologis bagi masyarakat ini bisa dilakukan dengan melakukan penyuluhan di seluruh daerah di Indonesia secara merata. Dengan persiapan ini, masyarakat akan mengerti dengan baik tentang kemudahan akses untuk menggunakan dan memperoleh informasi di era digital. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh daerah Indonesia, sehingga setiap masyarakat mendapatkan kesetaraan informasi. Pembangunan wartel dan warnet adalah langkah paling umum yang bisa diambil oleh pemerintah daerah. Kedua fasilitas ini memainkan peran penting dalam mengurangi digital dan knowledge divide secara berkelanjutan memperluas jangkauan telekomunikasi dan internet, baik di kota maupun desa. Selanjutnya, kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Kerjasama ini mengurangi beban berat anggaran pemerintah sehingga pemerintah dapat berkonsentrasi pada bidang-bidang yang lebih membutuhkan perhatian. Sedangkan peran pemerintah ada dalam penyediaan prasyarat-prasyarat agar sektor TIK dapat berkembang dengan baik. Yang terakhir, selain penyuluhan, pemerintah juga perlu mengadakan program bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia agar meningkatkan kualitas bahasa Inggris yang mereka miliki, sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan informasi lebih maksimal, karena pada umumnya penggunaan bahasa Inggris adalah yang paling umum dicantumkan untuk setiap konten pada internet. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.